tutti fratelli. Selamat datang di Yowana Humanity, podcastnya PMI Kota Denpasar yang akan membahas mengenai Palang Merahan. Kali ini kita ditemani bersama tamu-tamu yang lucu dan juga menggemaskan, yaitu ada 2 orang tamu di depan saya. Silakan diperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Yuda dari PMR SD Negeri 9 Padang Sandia. Halo semuanya, perkenalkan aku Ratna dari PMR SMP Negeri 13 Denpasar. Baik, walaupun tamu-tamu yang di depan saya itu SMP dan juga mula, di mana umur yang cukup belia ya untuk join ekstra PMR. Kali ini kita akan bertanya-tanya mengenai, berbincang-bincang mengenai pengalaman dan juga kesan-pesannya mereka. Oke, jadi dengan Ratna dan juga Yuda. Oke, jadi kalian kan juga termasuk umur yang SMP sama juga SD itu kan ya cukup muda ya untuk join PMR. Apa alasan kalian untuk masuk ke dunia kepalang merahan ini? Untuk saya sebenarnya awalnya nggak ada keinginan untuk masuk ke PMR. Jadi karena diajak untuk mengikuti suatu kegiatan atau lomba, jadi saya ikuti saja. Dan ternyata setelah saya mengikuti lomba tersebut, ternyata saya diajak untuk masuk ke ekstra PMR. Dan untuk saya merasa kayak gimana? Kayak Bahagia? ya itu kayak merasa ya senang dan bahagia karena saya jadi tahu bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di PMR. Oke, berarti diajak ya? Iya. Diajak sama guru? Ya benar, Oke, kalau boleh tahu itu lomba tentang apa? tentang cerdas cermat sih kak. Oh, cerdas cermat pas Jumbara waktu ini kah? Oh iya benar. Oh, berarti baru-baru ini ya lumayan. Kalau dari Rata sendiri? Kalau dari Rata sih karena ada cita-cita yang mau dicapai gitu ya kan, tentang kesehatan gitu. Jadi kayak pengen nyoba dulu di PMR, terus nanti kalau misalkan bisa cocok langsung ke sekolahnya gitu. Oh, boleh. Oke, nanti ditunggu ya SMA-nya. Oke, dari teman-teman sendiri udah bisa dilihat dari jaket-jaketnya tuh matching banget. Matching kita. Kalian join di kalian ikut pas Jumbara ya, pas di Yes. kontingen PMI Kota Denpasar. Yes. Kalau boleh tahu apa aja sih kayak pengalaman pas Jumbara kemarin yang paling berkesan di kalian? Kalian juga ikut waktu di Jumbara Kota kan? Heeh. Boleh deh pengalaman yang paling berkesan di Jumbara Kota sama di Jumbara Provinsi. Dari kamu Yura atau dari aku? Dari kamu. Ayo udah dari kakak. Kalau misalkan dari aku kesannya waktu Jumbara Kota tuh karena pertama kali ya ikut Jumbara, terus juga pertama kali juga join di PMR, jadi kayak oh kayak gini ternyata. Terus dapat juga lomba youth station, terus juga dapat youth corner, terus juga lumayan gimana ya karena pertama kali gitu. Jadi kayak nambah keterampilan gitu iya, ya. kayak pede, dia harus pede gitu. Oh. Terus kalau pesan di Jumbara Kota tuh lumayan karena pertama kali, semoga angkatan selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu. Terus kalau misal setelah itu ternyata di Youth Corner dapat juara 1 guys, SMP 13. Habis itu lanjut dipilih ke Jumbara Provinsi. Terus Jumbara Provinsi ikut lagi Youth Corner, terus juga bisa dapat teman di sana dari provinsi dari kabupaten lain juga gitu. Jadi nambah relasi, terus bisa ketemu di lomba-lomba event-event lain di PMR gitu. Oh, jadi kayak menambah relasi, Iya. keterampilan banyak ya. Banyak banget hal-hal positif yang didapat dari ikut Jumbara Provinsi sama Jumbara Jumbara Kota. Kota. Oke, kalau dari Yuda Nah, sendiri, gimana nih? Nah untuk kesannya kayak apa ya? pas kemarin Jumbara Kota, Yuda kan ikut yang LCC, Iya. cerdas cermat. Kalau yang di provinsi, Yuda ikut E-station. Oh, youth station. Berarti fasil gitu ya, Ya. presentasi gitu ya. Iya benar. Gimana sih pengalamannya Yuda di itu? Apakah Yuda ada kesulitan atau bagaimana? Atau memang kayak dari pandangan Yuda, hal yang Yuda hadapi tuh memang bagus-bagus semua? Untuk saya ya karena belum tahu apa itu youth station dan ternyata saya dipilih untuk materi tentang sejarah. Jadi saya tahu siapa pendiri atau pencipta PMR. Iya. Jadi saya merasa kayak gimana? Kayak Menambah mengenai pengetahuan nih gitu ya di bukan PMR gitu. kayak ya benar sih, ya, mendapat
pengetahuan, menambah pengetahuan, dan saya merasa termotivasi karena saya bisa tahu bagaimana cara pencipta PMR, yaitu yang bernama John Henry Dunant. Iya. Saya bisa tahu bagaimana cara Beliau untuk mendirikan seperti itu ya. Bagaimana beliau juga berempati terhadap korban-korban perang di sana. Kalau boleh tahu nih, dari Ratna sama Yuda, adakah kesulitan yang kalian hadapi ketika Jumbara Kota ataupun Jumbara Provinsi? Mungkin terkhususnya pas di Jumbara Kota, cuaca mungkin memang nggak tentu gitu ya. Khususnya juga Ratna yang nginep waktu itu di sana. Gimana tanggapan Ratna ketika di situasi tersebut? Kalau misalkan situasinya ya karena kita nggak tahu waktu itu bakalan hujan atau gimana, karena juga di sekolah juga kebetulan memang sering ada banjir gitu. Cuma dari sekolah juga udah mengantisipasi dengan cara buat penyerapan yang dibantu juga oleh Jepang kayak gitu. Itu salah satu penanggulangan yang dilakukan oleh sekolah gitu sih. Dan kaget juga karena ternyata waktu kemah itu hujan dan jadinya agak naik gitu arus airnya gitu. Oke, bener juga ya, waktu itu memang cuaca tuh nggak nentu banget. Bener. Bahkan Tiba-tiba banyak panas. juga kontingen lain yang tendanya udah agak rubuh, tapi itu nggak mematikan semangat mereka untuk tetap beraktivitas pada saat Jumbara. Kalau dari Yuda, mungkin ketika Jumbara Provinsi kita kan juga ikut menginap di sana ya selama beberapa hari. Adakah kendala ketika Yuda menginap di sana ataupun kendala dalam aktivitas youth stationnya yang Yuda waktu itu rasakan? Untuk saya, menurut saya nggak ada kesulitan karena saya juga sedikit dibantu sama kakak-kakak PMR Madya sama Wira yang SMP sama SMA ya. ya. Dan mungkin kesulitannya akan terjadi di masa apa yang mendatang. Berarti ketika aku mau nanya deh, kalau misalnya nih Yuda kan fasil, ada ketika fasil nih berarti Yuda gambar sendiri materi ataupun gambar yang Yuda taruh seperti itu. Beberapa ada yang digambar, beberapa ada yang tinggal ditempel saja. Oh berarti Yuda pinter banget dong gambar. Oke, aku tumben banget lo lihat biasanya kayak anak-anak cowok tuh lebih ke aktivitas fisik seperti itu kan, tapi olahraga gitu ya. iya, tapi ada juga bakat di bidang situ. Keren banget semuanya. Oke, mungkin kita sudah selesai mungkin nih topik untuk Jumbara. Sekarang kita ke topik yaitu di PMR sekolah kalian. Khususnya juga untuk Ratna dan juga Yuda yang dimana kalian adalah PMR Madya dan juga Mula. Dari misalnya aku tanya ke Ratna sendiri dulu. Ketika Ratna ada di PMR, misalnya di PMR unit aktivitas, apa hal paling seru yang pernah Ratna rasakan ketika beraktivitas di PMR unit, dan juga apa kendala yang sering Ratna rasakan? Oke, kalau misalkan keseruan saat di PMR unit itu pasti saat latihan lomba, kayak bisa ketemu adik-adiknya, terus bisa saling bertukar pikiran sama adik-adiknya, terus sambil main-mainnya dikit kayak jadinya seru gitu loh, nggak boring. Misalkan kalau misalkan lagi latihan lomba tuh bisa sambil main, sharing-sharing juga. Kalau misalkan dari apa yang tantangannya itu, kalau misalkan tantangannya paling pas latihan lomba gitu, misalkan lagi kayak kurang semangat gitu adik-adiknya, atau kak aku kayak gini loh gitu. Jadi saya kayak harus menjadi penengah dari adik-adiknya kalau misalkan lagi mungkin mereka sama-sama capek, terus jadinya kayak mereka kurang sama pendapat, jadi kayak bisa saling bantuin adik-adiknya kayak gitu aja sih. Keren banget Ratna sebagai motivator di PMR unitnya Ratna. Adakah aktivitas lain selain dari ketika mempersiapkan lomba? Mungkin kalian udah laksanain outbound? Oke, kalau misalkan dari PMR 13 ini belum ada outboundnya sih. Soalnya kita tuh angkatan yang menurut kita tuh pertama kali yang kayak hidup gitu loh. Soalnya sempat vakum Karena waktu COVID itu, ya. karena COVID. Terus jadi ini angkatan yang baru mengikuti Jumbara, lomba, terus juga mungkin beberapa kali saat upacara ada yang ngawasin kayak gitu. Oh, keren banget. Tepuk tangan dulu. Keren banget. Berarti angkatan Ratna nih sebagai angkatan pertama Iya. di SMP 13. Wah, kalau untuk Yuda sama juga angkatan pertama di sekolahnya atau dulu sempet Ada. ada.
Ya sama juga sih angkatan yang pertama untuk PMR ya. Oh, berarti biasanya aku mau nanya nih, kalau di PMR-nya Yuda, biasanya dalam seminggu tuh berapa kali latihan? Hmm, Sebenarnya nggak ada latihan tapi cuma ada pengarahan untuk Oh, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan memperhatikan teman-teman misalnya ada yang sakit atau ada yang terluka. keren ya, walaupun memang Asik. baru SD gitu sudah diajarin cara mengobati. Kalau gitu aku mau nanya deh, berarti teman-temannya Yuda di SD yang ikut PMR ada berapa? Eh, Sebenarnya banyak tapi nggak bisa dihitung. Oh, belum sempat ya Yuda hitung gitu ya. Kalau biasanya di PMR-nya Yuda selain ada pengarahan gitu, adakah aktivitas lain? Misalnya kayak dalam pengarahan tuh kalian diajarin gimana cara yang ngefasil, gimana caranya ngobatin, mungkin dicontohin gitu praktek, ada nggak? Ada sih Kak, kadang-kadang ada sosialisasi dari eh, kakak-kakak PMR yang ada di sini untuk ke sekolahnya. Mhm. Jadi untuk anggota-anggota PMR di sekolah saya jadi ya tahu bagaimana cara untuk mengobati ini itu. Dan juga merawat gitu ya. Oh, keren banget. Walaupun jadi dengan apa yang diajarkan, jadi teman-teman PMR di SD-nya Yuda juga dapat berdampak kepada siswa-siswa di sekolah. Begitupun juga dari PMR-nya Ratna. Sebagai dia juga peer support gitu kan. Ratna sendiri juga udah bisa menerapkan sebagai motivator di PMR-nya. Oke, jadi kita bicara tentang memotivasi ini. Dari teman-teman Ratna ataupun dari Yuda sendiri, apakah kalian ada sosok yang menjadi motivator kalian? Kalau motivator itu sih kalau dari Ratna ya kayak termotivasi PMR itu adalah yaitu Bapak Pencipta PMI yaitu Bapak John Hendry Dunan, itu karena dia bisa mengesampingkan tujuannya terlebih dahulu untuk membantu para prajurit saat terluka di medan perang kayak gitu sih, kayak Berarti kayak ih, empati dia gitu keren ya. banget Oh gitu. iya 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 iya. Keren banget, dia bisa mengesampingkan tujuannya terlebih dahulu untuk menolong para prajurit kayak gitu sih. Tapi iya sih memang Bapak Jen Henry Dutan tuh banyak pengorbanannya untuk membentuk dari PMR sehingga dari PMI juga Indonesia juga bisa ada palang merahnya. Kalau untuk dari Yuda, kira-kira seseorang seseorang siapa yang bisa menginspirasi ataupun memotivasi Yuda? Bisa dari kalangan keluarga, bisa juga seperti Ratna, Bapak Jen Henry Dutan ataupun tokoh-tokoh di luar dari PMR ataupun PMI. Ya, yang pertama ada motivatornya yaitu guru saya sendiri yang bernama Kak Marcel. Oh, iya. Ya karena diberitahu kamu itu harus begini 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 dan begini begini begini. Ininya saya tahu untuk melakukan Jadi kayak diarahkan gitu ya Yuda sama diajarkan banyak hal gitu. Yang kedua ada sama seperti Kak Ratna, John Henry Dunan. Ya, dan yang terakhir ada dari orang tua saya sendiri karena orang tua saya memberikan semangat yang luar biasa untuk saya. Jadi kamu itu harus bisa menolong orang-orang walaupun memiliki perbedaan. Oh, gitu banyak ya. Mulai dari Kak Marcel yaitu apa itu sebagai pendamping gitu ya Kak Marcel, ada juga Jan Hendunan sama orang tua. Oke, kita udah bicara banyak banget nih tentang dari kayak hal yang motivasi, apa tantangan kalian di PMR, apa juga kegiatan yang paling kalian suka gitu di PMR. Mungkin kita bahas dari diri kita sendiri. Karena aktivitas PMR yang pernah kita ikutin, mungkin ada kendala yang pernah kita hadapi seperti sulitnya mengatur waktu, khususnya ketika ujian dan dihadapkan dengan program kerja PMR kita pasti akan bingung, aduh prioritasin yang mana sih, kalau ninggalin proker nggak enak, jadi kayak lepas sama tanggung jawab. Tapi kita juga sebagai siswa ada tanggung jawab untuk belajar. Nah, dari Ratna sama Yuda nih, apa cara kalian untuk mengelola waktu supaya tidak ada yang bertabrakan dan kalian bisa memprioritaskan semua tugasnya? Oke, dari Yuda mungkin dulu. Oke. Jadi dari saya mengatur waktunya dengan cara misalnya saya belajar di malam hari dan karena aktivitas PMR-nya atau kegiatan PMR-nya ada di pagi, siang atau sore, jadinya saya bisa mendapat waktu belajar di malam hari dan
kadang-kadang di siang hari bisa mendapat waktu istirahat juga. Oh, kalau aku boleh nanya nih, Yuda ada ikut les kah di luar dari kegiatan di sekolah? Oh, banyak sih Kak. Boleh deh coba disebutkan apa aja? Ada les renang, Les renang. nari, Mm-mm. apa tuh kayak tabuh, Mm-mm. apa lagi ya, kayak les bahasa Inggris juga. Oh, lumayan Oke. banyak ya. Jadi walaupun memang di PMR tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar ataupun belajar mengenai keterampilan yang baru gitu ya Yuda. Oke, semangat tuh ya. Banyak banget kegiatannya. Keren, keren, keren. Kok di Ratna? Kalau dari Ratna untuk mengelola waktunya itu misalkan dari belajar dan kegiatan PMR itu adalah kalau misalkan di sekolah itu kan kadang-kadang kita pasti ada ajaan untuk lomba gitu kan. Iya, betul, Terus betul. kalau misalkan kayak gitu, misalkan sering dispen terus kayak ibu saya izin gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kayak gitu bisa minta catatan ke teman gitu, misalnya kayak apa sih yang tadi dijelasin kayak gitu, terus kalau misalkan udah dipelajarin di rumah kayak gitu. Oke, aku mau nanya deh. Kalau selain dari PMR, Ratna adakah mengikuti organisasi di luar PMR yang ada di sekolah ataupun ikut les juga ada kah? Kalau misalkan organisasi sih lumayan. Kalau misalkan organisasi itu udah ada dari OSIS sekolah, Oh, iya, terus juga betul. OSIS Kota Denpasar. OSIS Kota dan Iya. Pasar. Oh, Jadi itu forum komunikasi gitu, jadi namanya Forkom gitu. Forkom Oh. Denpasar. Terus juga ada pramuka di sekolah, jadi sering banyak kegiatan lah intinya gitu. Ya, walaupun juga PMR banyak banget kegiatan, tapi Ratna tetap bisa mengelola waktu yang Ratna punya. Ya. Oke, tapi aku mau nanya sekali lagi memastikan, kalian apa aja sih yang kalian pelajari ataupun yang kalian maknai dari kegiatan PMR? Misalnya dengan aku ikut PMR, aku belajar cara untuk berempati dengan banyak orang dan cara mengobati. Oke, boleh dari Ratna mungkin? Oke, Kak, dari aku sih ya, kalau misalkan apa yang dipelajari itu pasti satu, cara menolong orang. Yang kedua, itu belajar tentang 7 modul dari mulai bencana, terus juga donor darah, terus juga tentang kepemimpinan juga ada kan di sana, juga sejarah kayak gitu sih yang bermakna di aku tuh itu. Oh iya, jadi dengan menambah wawasan kita juga bisa mempelajari cara kita menyikapi terhadap hal yang terjadi. Iya. Oke, dari Yuda? Nah, untuk saya ya cara yang bermakna itu tentang tolong menolong, tidak membedakan seseorang yang kita tolong, dan juga menolong dengan rasa pamrih sih. Oh, Tanpa ya, menolong dengan tanpa pamrih. Ya. Oke, sangat-sangat ini ya jiwa Iya, kemanusiaan sukarela, banget. kemanusiaan banget. Walaupun masih SD dan juga Ratna dengan walaupun masih SMP, kalian dapat memaknai Palmerah itu dengan sangat-sangat baik. Oke, aku mau nanya kalian, aku penasaran banget dari kalian, apa harapan untuk PMR, baik itu PMR Kota Denpasar ataupun PMR unit SMP ataupun SD kalian ke depannya? Dari Yuda? Oke. Untuk saya harapannya di PMI Kota Denpasar ya nggak ada sih Kak. Jadi karena PMI Kota Denpasar itu karena sudah bagus menurut saya. Keren. Karena ya untuk di sekolah saya harapannya semoga anggota-anggota PMR, dan karena saya wakil juga, Ini wakil PMR. baru nih atau nanti Tapi kamu akan mau menjabat pernah lagi? maksudnya wakil di kayak perangkat dulu, wakil Perangkat. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 5? kelas 6. Oh, kelas enam. 6. Oh, Oke, kelas berarti bentar lagi ya. Ya berarti bentar lagi di SMP, ditunggu ya SMP ikut PMR lagi. Ya. Terus kalau untuk Ratna? Kalau dari Ratna untuk PMR-nya dari PMR 13, semoga lebih baik lagi dari angkatannya kakak tahun depan gitu. Terus kalau misalkan dari PMI Kota Denpasar, menurutku udah bagus dan oke menurutku. Terus juga menurutku dari PMI Kota Denpasar ini udah banyak banget membantu teman-teman kita kayak gitu kok. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya atas tanggapan juga kalian. Jadi aku izin nyimpulin sedikit. Jadi kalian berharap semoga PMR unit kalian bisa semakin berkembang dan menjadi lebih baik dari kalian yang sekarang, dan juga tidak membatasi diri mereka dengan hanya apa aja yang dipelajari, tapi juga bisa
menggali lebih banyak hal di luar itu. Dan juga harapan untuk PMI Kota Denpasar, mereka dapat memberikan support lebih banyak dan juga memfasilitasi untuk PMR-PMR yang lain, dan juga terus mengajarkan kalian mengenai kepalang merahan dan juga 7 modul lainnya. Oke, berarti one last question. Satu kata yang menggambarkan kepalang merahan atau menggambarkan PMI Kota Denpasar, apakah itu? Dari Yuda, dipersilakan. Untuk saya sih kata-kata kepedulian ya, Kak. Kenapa itu? Boleh diperjelas sedikit. Karena intinya kita bisa membangun jiwa rasa peduli dengan sesama dan juga membantu sesama. Oh, berarti keren banget ya, sudah bisa memaknai gitu. Boleh untuk Ratna sekarang? Kalau dari Ratna sih tolong menolongnya sih ya, karena dari PMI Kota Denpasar juga sudah banyak membantu di masyarakat Kota Denpasar, membantu dari segi kemanusiaan juga dari kepedulian gitu. Oke, jadi walaupun mereka dengan usia yang cukup belia, namun mereka juga bisa memaknai kepalang merahan itu dengan cukup dalam mengenai empati, kepedulian, dan juga kebersamaan dengan kita semua. Oke, mungkin boleh dong spill mengenai IG PMR kalian ataupun IG PMR sekolah kalian, supaya teman-teman yang nonton bisa kepoin dan juga mungkin tertarik untuk join ekstrakurikuler PMR. Tentu aja PMR 13 sudah punya IG, yaitu adalah PMR_Spentigas Denpasar. Kalian bisa cari di IG yang logonya bentuk ini, bentuk tangan kayak gini. Jadi nanti kalian bisa lihat di IG warnanya pink. Lucu banget ya berarti warnanya, cute banget. Kalau IG-nya Ratna sendiri? Kalau dari IG ku bisa dicari WDN_Tari_Dewi, bisa pakai foto selfie. Oke, terus untuk Ida? Untuk IG PMR di sekolah saya sih belum ada keinginan untuk membuat. Jadi jika ingin melihat kegiatannya bisa dilihat di IG sekolah saya, SD Negeri 9 Padang Sambian. Nah, tertarik dengan IG-nya Yuda nih. Apa sih nama username IG-nya Yuda? Apa nama IG-mu Yuda? Coba cari dulu. ini pun aja ya. Surya_Dharma Yuda. IG-nya. Nah, mungkin boleh tahu nih apa nama username IG-nya Yuda? Untuk username IG saya Surya_Dharma Yuda. Oke, jadi teman-teman untuk yang mau misalnya nih tertarik untuk join ekstrakurikuler PMR ataupun tertarik dengan tamu-tamu undangan kita yaitu Ratna dan juga Yuda, boleh dicek IG PMR sekolah mereka ataupun PMR IG-nya mereka. Oke, nggak kerasa udah lama banget nih kita udah cepaka-cepiki terkait dengan materi kepalang merahan ini. Oke, dari saya Adifa dan juga dari Ratna dan Yuda pamit undur diri. Sekian dari Yowana Humanity Podcast. Salam kemanusiaan, Siamo Tutti Fratelli.